Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, Naomi Liandra kembali lagi di What's Trending KBR Pagi hari ini, 19 Juni 2024. Kita bakal obrolin soal polemik bansos bagi korban judol. Kalau kita lihat dari akun X pribadi sutradara Joko Anwar, @Joko Anwar bilang kalau negeri ini memang selayaknya sirkus sehubungan dengan wacana pemberian bansos bagi korban judol. Dia juga mencuit bahwa bayangkan kalau UUD bunyinya jadi begini, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dan korban judi online dipelihara oleh negara. Sementara komedian dan sutradara film agak lain, Muhadli Aco, lewat akun X-nya @muhadliaco juga menulis, judi online dipelihara, pendidikan dimahalin, kucurin bansos. Dengan begitu populasi orang miskin dan bodoh bisa terjaga. Jadi enak kalau pemerintah bikin kebijakan yang aneh-aneh, gak akan ada yang protes, yang penting dapat bansos demi bertahan hidup. Begitu juga sebagian masyarakat yang sama senada dengan mereka dalam berbagai kesempatan memprotes wacana pemberian bansos bagi korban judi online. Dan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga mengusulkan ada korban judi online ini menjadi penerima bantuan sosial atau bansos. Sebab dia juga menilai banyak masyarakat yang sekarang jadi miskin akibat judi online. Nah, gagasan pemberian bansos terhadap korban judi online ini jadi salah satu materi yang diusulkan oleh Kemenko PMK dalam persiapan pembentukan Satuan Tugas Satgas Pemberantasan Perjudian Online. Jumat 14 Juni 2024 kemarin, Presiden Joko Widodo juga resmi menerbitkan keputusan Presiden pemberantasan judi online. Belit itu juga bilang untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu yang dibentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring. Satgas itu diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto dengan wakilnya yaitu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Salah satu tugasnya yaitu mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum judi online secara efektif dan efisien. Kita akan obrolin lagi lebih lanjut soal ini, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @XX. Yakin bakal sampai ke keluarganya? Lanjut @ulxx. Penjudi bakal makin gak kapok kalau gitu. Tetap aja gak akan berhenti dan makin gak mikirin keluarga karena keluarganya dapat bansos ini. @hanxx. Sami mawon pak. Makin gak bertanggung jawab aja para pejudi karena merasa keluarganya ada yang nanggung. Dan judi tetap berlanjut deh. Menggemaskan banget sih solusinya. @valxx. Yakin si pelaku gak akan menikmati bansosnya. Di negara orang, judi ilegal aja dikasih hukuman. Cuma di WKWK Land malah ngeluarin anggaran bansos. Ngabisin duit rakyat aja kerjaannya. @17xx. Gila kali, lu capek-capek kerja dari pagi sampai malam, gaji lu dipotong buat pajak. Pajaknya dipakai buat ngasih bansos untuk para pejudi online. @anxx. Derita pejudi online atau judol karena tertipu atau kalah judi adalah akibat yang harus dilewati oleh mereka secara alami agar mereka sadar dan bertaubat. Memberi mereka bansos justru menghambat kesadaran tersebut. Yang terakhir @mumxx. Pemberian bansos pada pejudi online bukan solusi untuk mengurangi, bahkan menghilangkan perjudian secara daring, tapi malah bisa meningkatkan kegiatan haram ini. Orang lain bahkan tertarik untuk main judi. Toh nanti akan dapat bansos pikirnya. Masih bahas soal polemik bansos bagi korban judol. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi juga mengklarifikasi soal polemik yang mengemuka akibat usulannya untuk memberikan bansos pada judi online beberapa waktu yang lalu. Usai sholat Idul Adha kemarin, dia menegaskan usulan pemberian bantuan sosial bansos untuk korban judi online bukanlah untuk pelaku judi online, melainkan anggota keluarga mereka. Sekali lagi saya tegaskan, korban judi online itu bukan pelaku. Dan siapa korbannya? Korbannya adalah keluarga atau individu terdekat dari para penjudi itu yang dirugikan baik secara material, finansial maupun psikologis. Dan itulah yang nanti akan kita santuni.
Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi Bidang Hukum di DPR dari fraksi Gerindra Habibur Rahman, pemberian bansos dan penegakan hukum di Polri jadi upaya memberantas judi online dari hulu ke hilir. Kami sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Muhajir bahwa korban judi online bisa mendapatkan bansos untuk sementara waktu. Karena memang kita harus melepaskan ketergantungan ya korban-korban tersebut dengan judi online. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah juga menilai usulan pemberian bantuan sosial bansos untuk korban judi online adalah kebijakan yang tidak tepat dan tidak solutif. Menurut Trubus, kebijakan seperti itu justru akan melanggengkan perjudian dan menggagalkan upaya pemberantasan kemiskinan. Korban ini kan mereka main judi, ya kemauannya sendiri kan. Berarti dia jadi miskin, ya resikonya dia sendiri. Pemerintah nggak berhak memfasilitasi. Karena pemerintah sudah memfasilitasi untuk orang miskin itu di dalam DTKS itu, data kesejahteraan sosial Kemensos itu. Jadi kalau dia kan ada di luar data Kemensos. Jadi kalau dia mau terima ya berarti melanggengkan perjudian itu namanya. Jadi judi tidak berantas. Yang kedua, jadi kita pemberantasan kemiskinan jadi gagal. Sedangkan peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Gurnadi Ridwan berpendapat kendati ada proses seleksi untuk memilih keluarga penjudi yang dimasukkan ke daftar data terpadu kesejahteraan sosial sebagai pintu masuk mendapatkan bansos, tapi tetap saja tidak ada jaminan uang bansos tidak akan digunakan untuk modal berjudi. Ia menganggap pemberian bansos malah akan menimbulkan kecemburuan sosial dengan masyarakat yang taat hukum dan tidak ikut berjudi. Menurutnya nih, alih-alih memberikan bansos untuk keluarga korban judi online, lebih baik pemerintah buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang menjerat korban judi online, terutama masyarakat ekonomi menengah bawah yang merupakan kategori masyarakat yang rentan. Polemik bansos bagi korban judi online memang yang tengah jadi sorotan. Judi online ini belakangan karena dianggap menimbulkan banyak banget masalah sosial dan juga hukum. Terus bagaimana nih pendekatan yang pas atau tepat untuk menyelesaikan masalah ini? Kita akan obrolin bareng dengan sosiolog Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Abe Widianta. Pak Abe, apa aja sih sebenarnya masalah sosial yang timbul dari judi online dan apakah ini jadi tanggung jawab negara juga? Dan lalu dengan memberikan bansos jadi bentuk pertanggungjawaban yang tepat dilakukan atau seperti apa? Iya, saya menjawab dari pertanyaan terakhir, apakah itu tepat? Sangat-sangat tidak tepat. Dan itu adalah cara berpikir yang sesat, cara berpikir pemerintah yang serba instan, cara berpikir pemerintah yang cepat, cara berpikir pemerintah yang tidak konsisten. 10 tahun Jokowi kemana? Janji tentang revolusi mental itu mana? Faktanya perjudian online Indonesia yang tertinggi. Kasus seperti ini mestinya menampar wajah Presiden Jokowi itu mestinya. Sayangnya rakyat juga tidak pernah menagih janji tentang revolusi mental itu. Itu yang pertama ya. Publik layaknya mestinya harus marah dengan situasi ini. Aparat birokrasi pemerintahnya korup, KKN, rakyatnya main judi. Birokrat lalu kemudian menjanjikan ingin membantu keluarga ataupun penjudinya yang kemudian miskin gara-gara judi. Itu mentalitas macam apa? Jadi berani-beraninya menyatakan seperti itu, memang negara ini mau dibangkrutkan sampai kapan gitu? Sampai pada titik mana? Sehingga negara ini sudah bangkrut secara mental, bangkrut secara material, spiritual, sudah hancur semuanya bangsa ini. Mentalitasnya sudah carut-marut, sudah koyak. Jadi yang harus digugat adalah sebagai entitas negara bangsa, negara nation state, betul-betul ini di titik nadir. Negara tiba-tiba juga di sisi yang lain menampakkan dirinya seolah-olah dermawan, tetapi dermawan yang sesat pikir. Bukan begitu. Kalau ada penduduk, masyarakat warganya yang mentalitasnya suka berjudi kayak begitu, negara harus mendidik dengan keras. Jangan dibiarkan, bahkan aparat keamanan bahkan menjadi backing dari atas itu semua. Kan kegilaan macam-macam negara ini. Ini sudah keterlaluan cara berpikir birokrasi kita itu. Pemerintah ini sepertinya memang mentalitasnya juga, pikirnya juga instan. Sama penjudi. Penjudi maupun pemerintah ternyata cara berpikirnya instan semua. Saya harus nyatakan keras ini. Jadi antara penjudi dan pemerintah sama-sama cepat berpikirnya, instan berpikirnya, mentalitasnya rusak semua. Alasan yang kemarin dikemukakan kan karena bansos dianggap bisa memenuhi kebutuhan hidup dan mengurangi ketergantungan masyarakat pelaku judi online. Menurut Anda seperti apa? Mestinya basis
perbaikan mentalitas itu sejak awal. Tidak ada cara instan untuk menyelesaikan tentang perbaikan mentalitas dan etos manusia Indonesia. Nggak pernah ada. Harus ada pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, itu harus kontinu, konsisten, dan tentu saja harus ditopang oleh penegakan hukum dengan jelas, dengan akuntabel, dengan transparan. Konteksnya begitu. Nah, dimensi yang lain, pemerintah juga selalu menselebrasi, mengglorifikasi segala teknologi digital itu akan membawa pekerjaan baru, membawa narasi kemenangan, bahwa akan membuka lapangan kerja, membawa kesejahteraan masyarakat. Mana janji itu? 2018 menyatakan revolusi Indonesia 4.0. Nyatanya negara ini nggak siap untuk menghadapi teknologi informasi digital hari ini. Maka manusia-manusia dengan mentalitas serba instan, serba mudah dimanipulasi, mudah ditipu seperti itu, hasilnya ya kayak begini. Tidak ada beda, tidak jauh antara cara berpikir penjudi tadi juga cara berpikir birokrasi, sama-sama instan kok. Kita nggak pernah membangun habitus, kita nggak pernah membangun sebuah konsistensi etos bahwa manusia memang bekerja keras, manusia yang memang berkeringat di dalam mencari penghidupan itu adalah manusia-manusia penuh keutamaan. Tanpa itu ya sebetulnya kita ini hidup hanya akan selalu menjadi benalu bagi orang lain. Nah, kalau kemudian yang mau ditopang adalah mereka-mereka yang miskin seperti itu karena berjudi, sama aja. Nggak akan ada, bukan menyelesaikan persoalan, nggak akan menyelesaikan persoalan itu. Solusi-solusi yang didapat dengan cara instan itu hanya akan membuat keblinger, kita semua akan terjerumus. Kita tidak menyelesaikan soal, tetapi justru masuk ke persoalan baru, dan itu persoalan lingkaran setan yang nggak akan pernah bisa diselesaikan ketika kita tidak menyasar akar persoalan dari jadi judi online ini sendiri. Implikasi dari judi online itu nanti berujung cara berpikir instan lagi untuk kemudian berpindah bagaimana cara mendapatkan uang instan dengan meminjam pinjol. Jadi nanti menghubungkan antara judi online dengan pinjaman online itu sama-sama itu gali lubang, tutup lubang lagi, tetapi dengan cara digital. Dan ini sebetulnya uang kita di negeri ini sudah lari ke luar negeri semua, sudah lari ke korporasi-korporasi digital itu. Jadi judi online dikiranya itu adalah teknologi netral. Enggak, itu ada korporasi yang bermain di balik itu. Dan tentu saja yang menuai keuntungan yang mereka. Enggak akan pernah mungkin manusia-manusia ini akan menang dengan robot, di mana teknologi judi online itu sendiri sudah bisa membaca behaviornya para penjudi ini sehingga mereka bisa membaca tabiat-tabiatnya, maka tidak akan pernah bisa memenangkan itu. Kalau toh menang itu di awal-awal, habis itu ya akan selalu buntu. Lalu kemudian pinjaman online, habis itu barang-barangnya disita, seluruh harta bendanya dijual untuk menutupi hutang pinjaman online itu. Judinya sendiri sudah miliaran, bahkan triliunan ya. Angkanya mungkin sudah sampai 600 triliunan kalau tidak keliru. Kita bayangkan, bangsa ini dengan hadirnya teknologi digital justru terkuras. Seluruh aliran uang ini tidak untuk kepentingan produktif, tetapi untuk kepentingan hasrat-hasrat jangka pendek, jangka mendekat dengan cara mudah tanpa harus berkeringat. Akhirnya persis inilah mentalitas negara yang etos kerjanya memang sangat rendah. Ada yang menganggap bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Ada potensi seperti itu, Pak? Sangat. Lah kalau begitu caranya, saya akan main judi online dong. Justru pemerintah ini melahirkan, justru menciptakan moral hazard bagi orang-orang yang tidak suka judi online. Akhirnya judi online, karena akan ditanggung oleh negara, itu namanya moral hazard. Jadi justru orang akan berbondong-bondong untuk berjudi, gitu loh logikanya. Karena nanti kan ditanggung negara, gitu loh. Itu artinya statement-statement itu nggak pernah dipikirkan lebih dulu secara matang. Ini bukan komunikasi publik yang baik. Jenis-jenis kayak beginian ini, reaksi-reaksi spontan, tidak pernah dipikir dengan serius, mendalam, apalagi mau mencari akar persoalan. Yang dikeluarkan justru komunikasi publik dengan pemikiran-pemikiran yang instan tadi. Ya pasti akan ada kecemburuan. Justru karena ini tidak tepat memberikan layanan kepada orang-orang yang melakukan tindak kriminalitas kayak begitu, kemudian dibantu keluarganya ataupun dirinya sendiri karena dia miskin, kan kegilaan macam apa kayak begini itu. Jadi betul-betul nggak bisa diterima dengan akal sehat, sama sekali nggak bisa masuk akal. Sangat besar ini akan melahirkan kecemburuan dan menjadi ketidakadilan tentu saja.
Rekomendasi Anda untuk menolong korban judi online yang berkeadilan sosial? Tidak ada cara instan untuk menyelesaikan judi online ini kecuali merubah mentalitas mereka. Jadi negara ini mesti mundur, nggak usah bermimpi tentang 2045 itu sebagai Indonesia emas. Ini adalah tanda-tanda maraknya judi online, maraknya kolusi nepotisme. Ini adalah pintu masuk ke jurang kegelapan yang lebih dalam bangsa ini. Jadi saya tidak punya usulan karena ini betul-betul tidak ada gambaran yang jelas bahwa pemerintah ini mau seperti apa, langkah-langkah untuk membangun kembali basis mental, etos kerja manusia-manusia yang memang pekerja keras, dan dengan pekerja keras itu dia akan mendapatkan hasil dari hasil kerja kerasnya itu. Dan tentu saja ini sekali lagi nggak ada jalan pintas. Ini harus kembali setback ke belakang, bangun kembali mentalitas yang sudah hancur lebur kayak begini. Dan kalau memang mau menatap ke depan ya baru bisa dilihat dari belakang tadi. Setelah kita merombak bagaimana kita memang membuat sistem pendidikan kita juga semakin menanamkan nilai-nilai keutamaan hidup, bahwa tidak ada cara mudah dengan cara judi untuk mendapatkan rezeki. Nggak akan ada. Nggak ada cara rezeki dengan mudah dengan cara instan seperti itu. Maka pilihannya ya rombak sistem pendidikan kita, rombak lalu lakukan revolusi yang memang membongkar mentalitas yang sudah carut-marut dan acak-adut seperti sekarang. Baik, terima kasih Sosiolog UGM AB Widianta. Kapten tim nasional Prancis, Kylian Mbappé mengalami cedera patah tulang hidung saat mengantar Les Bleus menang 1-0 atas Austria dalam pertandingan grup D Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Düsseldorf. Insiden terjadi pada menit ke-86 saat ia bertabrakan dengan bek Austria, Kevin Danso, dalam perebutan bola di udara. Akibat benturan tersebut, Mbappé sempat tersungkur dan mendapatkan perawatan medis di sisi lapangan. Mbappé sempat melanjutkan permainan sebelum digantikan Oliver Giroud pada menit 90 karena hidungnya masih terus berdarah. Singapura segera melakukan pembersihan pantai dan penanganan tumpahan minyak yang telah menyebabkan kerusakan signifikan pada pariwisata dan ekosistem. Pernyataan bersama ini dikeluarkan oleh Otoritas Maritim dan Pelabuhan Singapura, MPA, Badan Lingkungan Nasional NEA, Dewan Taman Nasional and Parks, dan Sentosa Development Corporation. Akibat arus pasang surut, tumpahan minyak telah mencapai garis pantai selatan termasuk Sentosa, Cagar Alam Labrador, Kepulauan Selatan, Dermaga Marina Selatan, dan East Coast Park. N-Parks mengerahkan bantalan penyerap minyak untuk melindungi Berlayer Creek dan Rocky Shore di Cagar Alam Labrador, serta hutan bakau di Mars Garden West Coast Park. Saat ini, Sentosa Development Corporation fokus pada pembersihan pantai dan meminimalkan dampak terhadap perairan dan satwa liar. NEA sedang memantau kualitas air di pantai lain, sementara MPA akan menyelidiki penyebab insiden tersebut. Penampilan musisi Jay-Z dan Alicia Keys yang membawakan Empire State of Mind pada ajang Tony Awards menjadi sorotan dan menimbulkan polemik karena dilakukan melalui video rekaman. Melansir laman The New York Times dan The Hollywood, reporter melaporkan bahwa penampilan tersebut diduga telah direkam sebelumnya. Diketahui Alicia Keys merupakan produser musikal Hell's Kitchen yang menyediakan musik untuk pertunjukan tersebut, termasuk lagu-lagu yang terkenal seperti Empire State of Mind dan Fallin'. Roc Nation, perusahaan milik Jay-Z, juga menjadi produser musikal tersebut. Hingga kini, juru bicara Hell's Kitchen dan Jay-Z belum memberikan komentar terkait alasan segmen tersebut berupa rekaman. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Kepulauan Riau. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan Dragon Boat Race atau lomba perahu naga dapat menarik kunjungan wisatawan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai 17 hingga 19 Juni 2024. Ansar juga terus mendorong ajang tersebut agar banyak digelar Pemkot Tanjung Pinang yang berkolaborasi dengan Pemkot Kepri. Ia juga mengatakan Dragon Boat Race menggambarkan kebersamaan antar umat beragama dan antar etnis. Lebih lanjut, pihaknya berencana akan menggelar Festival Dragon Boat Race di Tanjung Pinang pada akhir Agustus mendatang. Beralih ke IKN.
Pemerintah optimis dapat menggelar upacara hari ulang tahun HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di Ibu Kota Nusantara IKN. Hal itu disampaikan Menteri PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono saat memastikan kesiapan sarana dan prasarana IKN. Menteri Basuki Hadi Mulyono menyebut kementeriannya bakal bertanggung jawab memastikan kesiapan prasarana IKN untuk acara Hari Kemerdekaan itu. Dia juga mengklaim fasilitas jalan tol di IKN akan dapat digunakan pada Agustus 2024. Selain itu, pembangunan hunian untuk petugas upacara dan para tamu undangan akan dikebut. Selanjutnya menuju Rembang, Jawa Tengah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Jawa Tengah siap mengelola sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara sebagai energi terbarukan. Kegiatan tersebut dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat mencapai 126 miliar rupiah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, Ika Himawan Afandi menjelaskan akan mencari sampah sebanyak mungkin guna memperlancar rencana ini. Ia membeberkan kapasitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar pengganti batu bara membutuhkan sampah 100 ton per hari. Padahal kapasitas sampah yang dihasilkan masyarakat saat ini baru sekira 70 ton per hari. Ika berharap ke depan pemerintah desa berinisiatif dalam pengolahan sampah, misalnya dengan menggunakan dana desa untuk pengadaan kontainer pembuangan sampah, setelah itu diangkut oleh armada truk Pemkab Rembang. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.